Terima kasih ya semuanya sudah sharing. Hari ini kita belajar Keluaran 17. Ini ayatnya cuma 1 sampai 16, tapi ketika saya baca, aduh Tuhan, ini saya melihat Yesus di mana-mana. Ada karakter Tuhan, ada karya Tuhan di mana-mana, ayat 1 sampai 16. Jadi saya sendiri merasa, wow Tuhan, luar biasa sekali ya. Nah, Bu Shoping, ya. By the way, Liz tidak hadir ya? Liz tidak hadir, tapi dia minta saya rekam. Jadi saya lagi rekam ini. Oke. Ya, hari ini saya mulai belajar hari ini pertama kali saya rekam pakai YouTube. Ya. Nah, karena kalau saya rekam pakai Zoom itu besar sekali. Saya nggak tahu transfer ke HP gimana, kirimnya juga gimana, saya juga nggak tahu. Jadi saya hari ini coba dengan cara lain, yaitu YouTube. Ya, oke. Keluaran 17, ya. Saya akan jelaskan ayat 1 sampai 7. Saya nggak usah bacakan ayat per ayat lagi karena waktunya juga nggak cukup ya. Kita tahu bahwa bangsa Israel itu sekarang berjalan menuju ke Gunung Sinai. Ini saya pikir-pikir Tuhan tuh luar biasa. Israel nggak pernah minta bimbingan apa-apa, tapi Tuhan itu kasih gratis GPS ya. GPS sudah ada saat itu. Apa GPS-nya? Tiang api dan tiang awan. Dikasih gratis sama Tuhan. Tuhan masih memimpin bangsa Israel ya. Justru Tuhan membawa mereka sengaja juga ke dalam kesulitan, ke situasi yang gak enak. Kenapa? Karena Tuhan mau menunjukkan kuasanya dia. Oke. Dan Tuhan juga mau membangun iman mereka. Tuhan mau membangun karakter mereka. Oke. Jadi sekali lagi Tuhan mau menunjukkan kuasanya kepada bangsa Israel. Tuhan mau membangun iman mereka, karakter mereka, sehingga mereka itu suatu hari akan menjadi bangsa yang menjadi kesaksian Tuhan. Tetapi kita tahu akhirnya mereka pun gagal ya. Jadi Israel sebetulnya masih punya jalan yang panjang, yang masih panjang untuk qualify menjadi godly nation. Masih panjang. Setiap ada setiap ada ujian hanya membawa mereka kepada apa? Worst. Lebih buruk lagi. Karena mereka komplain ya. Kita tahu di ayat 1 sampai 3, ini di ayat 1 sampai 3 diulangi lagi. Kesalahan dulu terulang kembali. Oke, ingat. Kalau ujian kita tidak lulus dalam hal air, Tuhan akan memberikan ujian sekali lagi dalam hal yang sama. Karena kita belum lulus. Sering sekali anak-anak Tuhan itu bertengkar atau tidak cocok dengan satu orang di dalam gereja A. Mereka merasa, aku gak cocok, aku pindah ke gereja B. Di gereja B bertemu juga dengan masalah yang sama. Mereka pikir mereka bisa lari daripada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Kita itu tidak bisa bersembunyi. Kemanapun Tuhan pergi, yang Tuhan kejar hanya karakter. Ya, karakter kita terus dibentuk dan dibentuk. Nah sekarang kita melihat Tuhan itu sudah membuktikan kepada bangsa Israel bahwa dia itu sanggup menyediakan air dan makanan untuk bangsa Israel. Mengapa mereka bertengkar lagi sama Musa? Mereka marah sama Musa. Kenapa? Karena hati mereka masih di Mesir. Oke? Mereka masih di Mesir, mereka masih kepingin kembali ke kehidupan yang lama. Dan sebagai hasilnya mereka gagal lagi. Kita lihat di sini kalau saudara baca di ayat yang ke-2c sama 7, ayat 7 kita melihat bahwa bangsa Israel itu menguji Tuhan. Wah, ini kalau kita baca ini seolah-olah gila. Bangsa Israel itu kok menguji Tuhan. Kita pun sering menguji Tuhan. Kita bilang apa sama Tuhan? Tuhan, kalau kamu bisa melakukan ini,
Aku bakal melayani engkau selamanya. Loh, itu apa nggak menguji Tuhan itu? Hah? Ya, kita pun sering challenge Tuhan. Challenge Tuhan untuk apa? Kalau bangsa Israel di sini dia men-challenge Tuhan untuk apa? Ayo sediakan air lagi. Bukan itu aja, kalau kamu lihat baca di ayat keempat dan ayat kelima, malah di situ bangsa Israel men-challenge kepemimpinan Musa. Ya. Kepemimpinan Musa ini di-challenge di ayat 4 dan 5. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Bayangkan saudaraku, bangsa Israel berani sekali sampai mau melempari Musa dengan batu. Nah, saya kan pernah bilang, Musa ini adalah gambaran Kristus juga. Ya, yang memimpin bangsanya keluar dari tanah Mesir. Ingat di dalam Yohanes 1 ayat 11 bahwa Yesus datang untuk orang-orangnya, tetapi orang-orangnya sendiri menolak dia. Nah, saya di sini mengingat Yesus. Yesus datang, dia orang Yahudi, lahir di tengah-tengah bangsa Israel, ditolak, bukan hanya ditolak, bahkan disalibkan oleh bangsanya sendiri. Begitulah Musa pada saat itu, ya, di-challenge pada saat itu, oke? Nah, kita melihat di sini setiap kesulitan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita itu menguji, oke? Menguji kita. Pilihan ada di tangan kita, ujiannya dari Tuhan, pilihan di tangan kita. Apakah kita mau itu menjadi lebih baik? Apakah kita mau taat dan menjadi lebih dewasa karakter kita? Ataukah kita mau lebih buruk? Itu semua adalah attitude-nya kita. Ya, bagaimana kita itu memilih apa yang Tuhan berikan di depan kita. Ya, kita sudah tahu ya. Nah, sekarang kita melihat di sini, kalau kita tidak percaya, kita mulai komplain, kita mulai blame Tuhan ya. Nah, pada saat waktu complaining itu, pencobaan itu masuk loh. Pencobaan itu masuk. Kalau pencobaan itu sudah masuk dan kita itu tergoda oleh pencobaan itu akan mengambil kesempatan buat kita untuk tumbuh kerohanian kita. Tetapi pada saat pencobaan itu masuk, kalau kita tetap percaya kepada Tuhan dan surrender ya, pasrah sama Tuhan. Nah, di dalam pencobaan itu, ujian dan pencobaan itu akan bekerja di dalam kita yang membuat kita itu dewasa. Nah, ingat, kenapa orang Israel itu komplain? Kenapa dia komplain? Karena ingat, orang yang tidak dekat dengan Tuhan pasti komplain. Pasti khawatirnya keluar, ketakutan keluar karena dia sedang tidak dekat dengan Tuhan. Begitulah bangsa Israel itu pada saat itu. Nah, kita melihat Musa. Musa sebagai seorang leader, dia itu dikomplainin dengan bangsa Israel. Dan kita belajar dari Musa ya. Dia datang kepada Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur 46 ayat 1 dikatakan, God is our refuge and strength. Tuhan itu adalah refuge itu apa ya? Tempat di mana aku berlindung ya, dan kekuatanku. A very present help in trouble. Adalah pertolonganku pada saat aku itu punya masalah. Waktu Musa datang kepada Tuhan, Tuhan bilang apa? Ayo panggil elder-elder kamu bersama dengan kamu, sama tongkat. Ingat, Keluaran 7 ayat 20 mengatakan tongkat itu adalah simbol dari kuasa Tuhan, dari otoritas Tuhan. Jadi Tuhan bilang sama bangsa Israel? Pertama, bawa penatua-penatuanmu. Kedua, pukul, smite the rock, ya, di hadapan orang-orang itu. Waktu saya baca ini, saya
saya mengingat Yesus. Rock. Siapa rock itu? Batu itu siapa? Oke. Batu itu kita tahu batu itu solid. Batu itu kokoh. Batu itu sebagai fondasi dari segala bangunan. Dan bahkan kita melihat bahwa di dalam kitab Perjanjian Baru, bahwa kalau kita membangun rumah di atas batu karang yang teguh, ya, kena angin ribut, rumah itu tidak roboh. Bahkan ketika Yesus bertanya sama murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku? Ada yang mengatakan Musa, ada yang mengatakan Elia, tapi Petrus bilang apa? Petrus bilang apa? Kamu adalah, you are the Christ, the Son of God. Ya, kamu adalah Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus bilang apa? Petrus, kamu adalah batu karang di atas. Batu karang ini, yaitu di atas pengakuan Petrus, yaitu Yesus adalah batu karang yang hidup. Di atas itu, gerejaku itu akan dibangun. Gereja itu akan berdiri. Jadi, di sini yang namanya batu itu adalah Kristus sendiri. Oke? Kemudian batu itu disuruh, Tuhan nyuruh Musa apa? Dipukul di hadapan orang-orang. Aduh, saya bilang Tuhan, benar, ini perjanjian lama. Itu adalah gambaran dari dan bayangan dari apa yang akan datang. Batu itu dipukul. Kristus dipukul di hadapan orang-orang. Kristus dipecut, disalib di hadapan orang-orang Yahudi itu sendiri. Dan apa yang terjadi ketika batu itu dipukul? Batu yang dipukul itu bisa memuaskan kehidupan orang-orang yang percaya kepada dia. Kamu lihat di sini. Di ayat 4-7, ketika batu itu dipukul, dia mengeluarkan air. Oke? Di sini saya melihat bukan hanya ada Kristus di dalam ayat ini, tetapi juga Allah Bapa yang sangat murah hati. A very gracious God, ya. Itu bangsa Israel sudah nantang-nantang Tuhan, sudah mencobai Tuhan, masih dikasih air yang dibutuhkan. Saya di sini ya, wow Tuhan. Saya berhari-hari itu kalau saya belajar, kalau saya melihat ada Yesus di dalamnya, itu saya pause, saudaraku. Saya bisa mikir, kok Tuhan tuh luar biasa ya. Memberikan perintah, memberikan perintah kepada bangsa Israel, memimpin bangsa Israel, dan di setiap langkah-langkah itu ada arti-arti yang merupakan bayangan apa yang masa datang. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 4 itu dituliskan bahwa memang batu itu adalah Kristus sendiri yang dipukul untuk kita. Di mana? Di kayu salib. Oke? Dan air itu menggambarkan apa? Air itu menggambarkan Roh Kudus. Karena gini, kalau Yesus tidak mati, Roh Kudus tidak turun. Betul nggak? Karena Yesus mati, Roh Kudus itu turun. Karena apa? Kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus di kayu salib. Kalau kamu baca Yohanes 7 ayat 37 sampai 39, dia bilang bahwa dia akan mengirim rohnya, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Nah, tadi kalau nggak salah Cik Lani ya, membacakan punyanya Edwina, Bilangan 20 ayat 1 sampai 13 ya. Ini juga tadi Meai juga sharing ya. Bilangan 20 ayat saya buka ya, Bilangan 20 ya. Bilangan 20 ayat 1 sampai 13. Oke, saya buka bahasa Inggris ya, Bilangan 20 ayat 1 sampai 13. Saya bacakan ya. Nah, tadi Meai kan bilang kalau Musa juga marah ya. Di dalam Keluaran 17 waktu ditegur
didatengin sama orang-orang Israel, Musa marah. Karena dia marah, makanya dia nggak bisa masuk ke tanah Kanaan. Sebetulnya, apa yang menyebabkan Musa tidak masuk ke tanah Kanaan? Ini penyebabnya ada di dalam Bilangan 20. Baca ayat 1 sampai 13 ya. Pada saat itu saya ceritakan garis besarnya ya. Pada saat itu bangsa Israel itu mengalami kekurangan air lagi pada saat itu ya. Nggak ada air. Kemudian Tuhan memerintahkan kepada Musa di ayat ke-8 ya. Ayat 7, Tuhan memerintahkan kepada Musa, sebentar ya, saya buka ayatnya bahasa Indonesia. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya." Ayat 9, lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ayat 10, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Ayat 11, perhatikan ayat 11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Nah, Tuhan suruh Musa berbicara kepada batu. Kamu bicara aja sama batu, batu itu mengeluarkan air. Tapi di hadapan bangsa Israel, Musa tidak taat perintah Tuhan untuk berbicara kepada batu, malah dipukul 2 kali. Oke, Yesus mati hanya 1 kali. Yesus dipukul, disesah, disalibkan hanya 1 kali. Oke, once for all. Di dalam Ibrani kalau saudara belajar cuma 1 kali. Tapi di sini Musa dia pukul 2 kali. Padahal Tuhan tidak menyuruh ya. Kamu lanjutkan baca ayat 12. Tuhan bilang, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Nah, dengan dipukulnya batu itu 2 kali, itu berarti Musa tidak menghormati kekudusan Tuhan di depan bangsa Israel. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ini alasannya. Mengapa Tuhan tidak membawa Musa masuk ke dalam tanah Kanaan? Karena Musa tidak taat. Dan ketidaktaatan Tuhan di hadapan bangsa Israel bukan hanya tidak taat, tetapi tidak menghormati kekudusan Tuhan. Kamu lihat di sini betapa pentingnya menjaga kekudusan. Buat siapa? Kita menjaga kekudusan kita buat Bapa kita, ya. Kita kembali lagi ke dalam kitab Keluaran, ya. Di dalam kitab Keluaran. Nah, kamu lihat di sini, ya. 1 kali saja yang namanya batu itu dipukul mengeluarkan air. Oke. Maka itu tempat itu dinamai apa? Masa. Masa itu artinya ujian. Meribah artinya quarreling, pertengkaran. Nah, kita akan belajar soal masa Meribah nanti di chapter-chapter yang akan datang ya. Kita harus tahu bahwa sebetulnya Tuhan itu membawa kita kepada setiap ujian-ujian itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan kehidupan yang cuman saya mengalami ujian bulan ini 1 kali. 1 tahun ini cuman 1 kali sakit disembuhkan, ya. Oh, setahun 2 kali, bukan hanya sakit disembuhkan, tetapi juga nggak ada kerjaan dapat kerjaan. No, saya kasih tahu, Tuhan menguji kita itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Disitulah Tuhan mau kita belajar.
Di dalam hal-hal kecil, apakah kita itu mengasihi Tuhan? Apakah kita itu memuliakan Tuhan? Di dalam kita terhadap orang tua kita, terhadap suami kita, terhadap anak kita, terhadap bos kita, terhadap sesama coworker kita. Di situ ujian setiap hari. Untuk apa? Sekali lagi, untuk menguatkan iman kita dan untuk mendewasakan karakter kita. Masalahnya untuk orang Israel, mereka itu tegar tengkuk. Sudah tahu itu kata Tuhan, kita akan belajar terus tegar tengkuknya kayak gimana, ya. Masih tidak percaya, masih menguji, masih ngomel dan lain-lain. Oke? Nah, di sini saya melihat Kristus itu luar biasa. Di dalam ngomel-ngomel, di dalam kegagalan kita, Dia masih bermurah hati. Oke, sekarang kita melihat ayat 8 sampai ayat 16 ketika kita belajar soal bagaimana bangsa Israel itu diserang sama Amalek. Tadi Vidya sudah sharing bagus sekali tentang Amalek, udah komplit ya, bagus sekali Vid. Dan Vidya tadi juga sudah bicara, iblis itu kapan datang sama kita? Ketika kita lemah, ketika kita tidak kuat, ketika kita ngomel-ngomel, iblis itu datang. Nah, kok tiba-tiba bangsa Amalek datang? Kok tiba-tiba? Ya, tadi Vidya sudah menjelaskan, dia jauh-jauh datang ya, mau nggak suka sama orang Mesir, sama orang Israel ya. Nah, kita sudah tahu bahwa Amalek itu adalah keturunannya siapa? Keturunannya Esau. Oke, saudaranya Yakub. Kita melihat di dalam Ibrani 12 ayat 16, kita tahu Esau itu orang yang duniawi. Betul nggak? Ya, Esau dan Yakub. Esau itu gara-gara lapar, gara-gara kelaparan itu berani-beraninya dia itu menukarkan hak kesulungannya kepada Yakub gara-gara lapar. Kita tahu dia itu sangat duniawi. Kalau kata Esau itu sendiri, ya tadi seperti Vidya bilang, itu godless ya, tidak mengenal Tuhan. Orang yang tidak bertuhan ya. Nah, kita melihat kalau Esau itu hidup buat siapa? Buat dunia. Oke. Esau hidup untuk dunia dan untuk apa? Untuk kedagingan. Dia meremehkan hal-hal yang rohani. Kebalikannya dengan Yakub. Ya, bahkan kita melihat keturunannya Esau itu selalu berlawanan dengan keturunannya Yakub, yaitu Israel. Kita melihat ya, bentar ya, saya admit satu orang masuk. Kita melihat di situ. Jadi Amalek ini itu kan tadi saya bilang keturunan Esau. Esau suka keduniawian, Esau suka kedagingan. Jadi di sini kita perhatikan masing-masing. Perhatikan. Serangan dari iblis untuk kita itu bukan hanya dari dalam. Konfrontasi setan itu bukan hanya dari dalam, dari kedagingan kita, tetapi juga dari luar. Yaitu dunia. Oke? Kamu lihat, soal makan, soal lapar, soal minum, soal haus, itu tuh dari dalam. Betul nggak? Dari dalam. Tapi Amalek itu hal-hal yang ditawarkan oleh dunia. Di sini kalau kamu lihat gambaran rohaninya, kamu perhatikan. Pada saat bangsa Israel ada di tanah Mesir, ada musuh nggak? Nggak ada musuh. Mereka kalau bahasa Jawanya boloan, teman. Sama-sama di dalam dunianya. Nggak ada musuh. Tapi begitu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, oke, ada serangan, ada musuh. Sama juga dengan kita. Waktu kita belum diselamatkan, senang ke night club? Senang. Senang merokok? Senang. Ya, senang. Hal-hal yang duniawi? Senang. Tidak ada larangan. Tidak ada. Tapi begitu kita diselamatkan oleh Tuhan, begitu kita masuk dalam kerajaan terang,
Kamu lihat, itu yang namanya iblis. Itu cari kamu terus, ganggu kamu terus. Jadi saya kasih tahu, kadang-kadang kalau ada kesulitan yang kita alami, itu bisa dari dalam, ya, yang namanya pencobaan itu bisa timbul dari dalam kita. Tapi juga iming-iming dari dunia, yaitu Amalek sendiri. Ya, jadi kita lihat sama dengan kehidupan Kristen. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, ketika kita itu serupa dengan Kristus, dia punya enemy-nya Tuhan, yaitu iblis itu sendiri, itu menjadi musuh kita juga. Ada di dalam Lukas 12 ayat 49 sampai 53. Ya. Makanya kita harus melawan dengan iman, ya, dengan iman. Nah, disinilah kita melihat ada satu battle, ya, ada satu peperangan di dalam kehidupan kita, ya. Bagaimana kita itu menghadapinya. Nah, tadi kan saya bilang, ini kita akan bicara soal musuh kita, enemy kita, yaitu Amalek, yaitu dunia. Pertama, kita harus mengenal siapa musuh kita, betul nggak? Kalau kita tidak tahu siapa musuh kita, bagaimana kita bisa berperang? Kedua, kita harus belajar strategi dari musuh kita. Ya, strategi dari musuh kita. Bagaimana strateginya itu dalam menyerang kita. Oke? Ingat, tadi kan sudah dikatakan strategi setan menyerang kita itu apa? Pada saat kita lemah. Pada saat kita itu lagi tidak berdaya. Pada saat kita sedang jauh dari Tuhan. Makanya kalau saya ingat kembali kejadian 3. Bagaimana pada saat yang namanya Hawa itu, Hawa itu diserang sama ular. Ingat, kita harus tahu siapa musuh kita. Musuh kita itu ada 3 musuh kita. Setan itu sendiri, ya. Kemudian dunia, kemudian diri kita, kedagingan kita sendiri. Oke. Kapan dia menyerangnya? Dia menyerangnya pada saat kita lemah. Ketika kita lemah, apa? Dia datang sama kita. Kalau di dalam cerita Kejadian 3, yang namanya Hawa didatangi sama iblis, sama ular. Dia pikirkan, loh, ular kan temanku, biasa kan kita omong-omong. Oh, dia ajak kita ngomong-ngomong mah biasa, nggak ada apa-apanya. Ternyata ular itu kita sudah tahu, ya, dia memakai firman Tuhan. Dia memutarbalikkan kebenaran. Yang Hawa pada saat itu pasti sedang tidak berfellowship dengan Tuhan, jatuh akhirnya. Oke? Sama dengan ini, strategi. Ayo mari kita buka Ulangan. Ulangan 25, ya. Mari kita buka Ulangan 25 ayat 17 sampai 19. Amalek harus dihapuskan. Hidup kita di dalam keduniawian ini, cinta kita sama dunia itu harus dihapuskan. Oke. Ayat 17 tadi sudah dibaca, saya baca lagi karena ini bagus sekali. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka. Ini tadi video yang buka, ya, ayatnya ini bagus sekali. Ya, bahwa engkau didatangi mereka di jalan. Ayo, mereka datangin kamu di jalan loh. Kamu lagi berkehidupan Kristen baru, ya, anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan itu baru kenal Tuhan, baru dibaptis sebulan 2 bulan, seperti anak kecil mau coklat dikasih coklat sama Tuhan, ya, dimanja, disayang, ya. Tapi nanti lihat kalau udah cukup, Tuhan akan bawa kita ke dalam ujian-ujian. Oke. Nah, di dalam perjalanan itu didatangi sama siapa? Sama Amalek. Dunia itu menghadang kamu di jalan. Dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam oleh mereka. Di dalam kehidupan kita tuh lemah setiap hari. Makanya kenapa kita itu harus melekat pada Kristus. Mengapa setiap hari kita harus berdoa.
Mengapa setiap hari kita harus baca firman? Supaya kita kuat. Kekuatan kita bukan kepandaian kita, bukan karena tubuh kita, bukan karena mobilnya itu Range Rover, bukan karena kapalnya itu Titanic. Kekuatan kita itu di dalam Tuhan. Sepandai-pandainya manusia, kalau kita baca 1 Korintus, itu kebodohan bagi Tuhan. Kepandaian manusia buat Tuhan itu bodoh. You know? Maka ayat 19. Ulangan 25 ayat 19. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka. Tuhan memberikan keamanan sama kamu. Haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Jangan lupa. Saudara tahu nggak bahwa Amalek ini harus dihapuskan dari kehidupan orang Israel. Oke? Itu perintah Tuhan. Makanya saudara kalau baca, saya baca ini saya terharu sekali ya. Saudara baca di ayat yang ke-14. Keluaran 17. Kembali ke Keluaran 17 ya. Keluaran 17 ayat yang ke-14. Keluaran 17 ayat yang ke-14. Kemudian, ini perhatikan baik-baik ya. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Ingat, tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapus sama sekali ingatan kepada orang Amalek dari kolong langit. Loh, Yosua, sekarang saya kasih tahu, tadi sudah dikasih tahu ya. Yosua ini itu adalah pertama kali disebut di dalam kitab Kejadian. Ini nama Yosua ini pertama kali. Oke. Kita melihat Yosua ini itu diangkat sama Musa menjadi dia punya anak buah ya. Sebelum dijadikan pemimpin sama Tuhan, dia harus belajar dari Musa. Kamu lihat, memang Tuhan itu sudah memilih Yosua. Kamu lihat ini, kok bisa Tuhan bilang, Musa, tulis ini semua di kitab ya. Ingatkan ke telinga Yosua. Loh, kok ke telinga Yosua? Coba pikir. Kenapa enggak ke telinga Harun juga? Ke telinga Hur, ke telinga Miriam, ke telinga Kaleb? Memang Tuhan sudah memilih. Oke, ingat. Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Di sini kita melihat Tuhan itu sudah punya rencana yang sempurna. Dia mau Yosua itu ingat ini karena nanti kita melihat ya. Kita melihat dari Yosua itu Amalek itu memang harus dihapuskan. Nanti kita melihat Israel itu melawan Amalek lagi ya. Di Bilangan chapter 14 itu Amalek itu menyerang lagi di Kades Barnea. Oke. Kemudian di kitab Hakim-Hakim yang namanya Gideon itu melawan Amalek juga. Melawan Amalek. Bahkan waktu Samuel mengurapi Saul, oke. Saul itu di dalam 1 Samuel 15 itu diperintahkan oleh Tuhan untuk memusnahkan bangsa Amalek. Tetapi Saul itu hanya mengambil barang-barangnya, hanya membunuh orang-orang Amalek, rajanya nggak dibunuh. Oke. Amalek itu disisakan oleh Saul, makanya Tuhan marah. Makanya Saul itu kehilangan mahkota. Pada akhirnya yang menghapuskan Amalek itu Daud, saudaraku. Kalau saudara baca di 1 Samuel 32 Samuel, oke. Dikalahkan oleh Daud. Dikalahkan. Tapi akhirnya, perhatikan. Daud membunuh. Dikalahkan. Tapi ternyata keturunannya tuh masih ada, saudaraku.
Di dalam pada zaman Hezekiel, ya kan? Hezekiel dihancurkan sekali lagi pada saat itu, ya, yang namanya Amalek. Bahkan ingat nggak ceritanya Esther? Ingat nggak ceritanya Esther? Haman itu keturunannya Amalek ini. Haman ini akhirnya benar-benar musnah di zaman Raja Hezekiah. Itu sampai hari ini sudah nggak ada. Kamu mau cari-cari Amalek nggak ada. Israel ada. Luar biasa. Israel itu bangsa kecil, bangsa pilihan Tuhan sampai hari ini ada. Amalek sudah nggak ada. Amalek itu gambaran dunia. Tapi dunianya masih ada sekarang ini. Kita hidup di dalamnya sekarang ini. Ya, jadi kita ingat perintah Tuhan untuk memusnahkan Amalek itu ada arti rohaninya. Supaya kita itu tidak mengingat-ingat kembali dunia. Ya, dunia kita. Dunia yang kita hidupi. Oke? Nah, kita melihat di sini, ya. Kita melihat di sini bahwa Yosua, kalau kita nanti baca di Keluaran 24, ya, kita nanti akan sampai Keluaran 24. Kita melihat Yosua itu diangkat menjadi pembantunya Musa. Nanti kita melihat di Yosua, buku Yosua chapter yang pertama, kita melihat bahwa Tuhan itu memilih dia untuk menggantikan Musa. Nah, kamu lihat di sini ya. Hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil. Yosua setia dalam hal kecil. Oke? Di dalam menjadi pembantunya Musa, dia belajar bagaimana Musa memimpin. Terus diperkatakan firman Tuhan. Nah, Tuhan kan bilang sama Musa, kamu terus katakan di telinganya Yosua itu peringatan. Itu Yosua nanti di buku Yosua itu dia menyampaikan kepada bangsa Israel. Kita melihat promosi Tuhan sama Yosua luar biasa, ya. Cukup Amalek, cukup Yosua. Nah, sekarang kita lihat kemenangan bangsa Israel. Tadi sudah yang tadi udah banyak sekali bagus-bagus ya, menceritakan soal waktu tangannya diangkat, doanya waktu tangannya diangkat, menang perangnya. Tangannya turun, kalah. Nah, itu kan bawa tongkat ya. Ini seperti ini contoh tongkat ya. Jadi tangan ini tongkatnya tuh dipegang begini. Ini tongkatnya panjang ya. Ya, kanan satu, kiri satu tongkatnya. Kamu lihat waktu capek. Waktu Musa capek, dia ambil apa? Ambil batu. Batu tuh siapa? Yesus. Ya, aduh, waktu saya baca ini, Tuhan, aku ngelihat kamu lagi Tuhan. Ya, waktu capek, Yosua sama Hur, terus didorong-dorong ya, Harun dan Hur. Oh ya, sorry. Harun dan Hur ya, Yosua lagi berperang ya. Harun sama Hur ambil batu, suruh Musa duduk. Saya gini, aduh Tuhan, ini benar-benar marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah kepadaku, belajarlah dari aku. Kuk yang aku pasang itu lemah lembut. Saya gini, aduh Tuhan, berperang pun makanya itu menang karena siapa? Bukan karena manusianya. Kita melihat ada 3 elemen. Ada 3 elemen menang perang. Nomor 1 kita melihat kuasa Tuhan. Ya, kuasa Tuhan itu di langit. Wah, kita kalau melihat kuasa Tuhan itu, dia duduk di tahtanya. Dia itu seperti apa kalau di Indonesia golean yang pakai benang-benang itu lah. Dia lagi gini-gini ya. Itu manusianya itu diatur sama Tuhan ya. Siapa yang menang, siapa yang kalah, itu Yesus Bapa kita, Tuhan kita duduk di atas tahta. Dia masih berkuasa. Ya, kita melihat kemenangan bangsa Israel terhadap Amalek nomor 1 karena kuasa Tuhan ya yang ada di surga. Bukan itu saja, karena ada apa? Tongkat itu bicara soal apa? Otoritas Tuhan. Tongkat bicara juga di dalam Keluaran 2, the power of God ya. Kuasa Tuhan. Terus kita lihat batu yang menyangga. Kristus ada di situ menyangga terus. Wow, Tuhan.
Yang kedua, kepandaian Yosua sama tentaranya, keahlian Yosua sama tentaranya ketika berperang. Oke? Berperang pada saat itu pakai apa? Pakai pedang kan? Ingat nggak di Efesus chapter 6, salah satu pakaian the armor of God, pakaian peperangan itu banyak ya, topeng keselamatan, baju berzirah ya, pakai sabuk ya, itu semua berbicara mengenai Kristus. Mulai dari topengnya, helmnya ya, pakai bajunya sirah, pakai kasut, pakai sabuk, itu semua bicara soal Kristus. Nah, satu lagi apa? Yang namanya pedang. Pedang itu apa? Firman Tuhan, betul nggak? Di dalam Efesus 6, pedang itu firman Tuhan. Bayangkan saudara, kalau Yosua ya, sama tentaranya pegang pedang. Kalau nggak bisa main pedang, menang nggak? Nggak akan menang. Skillnya Joshua dan tentara-tentara untuk memainkan pedang itu luar biasa. Kita sudah dikasih pedang, kita itu kalau kita ingat, tiap hari menghadapi peperangan rohani, tiap hari menjalani ujian-ujian dan ada pencobaan yang dikirim oleh iblis. Kalau kita punya pedang, punya firman Tuhan, tetapi kita tidak pandai untuk memakainya, tidak pandai untuk memakai pedang atau firman untuk mengalahkan kuasa kegelapan, bagaimana bisa menang? Tuhan bisa kalau Dia mau. Dia sanggup memenangkan kita. Tapi Tuhan juga mau kita mengenal firman-Nya dan belajar memakai firman itu untuk kemenangan dalam kehidupan kita. Oke? Dan yang ketiga, elemen apa yang membuat mereka menang? Doa. Nih, di sini kita lihat kuasa doa. Nah, saudara kalau lihat, saya sampai setiap belajar firman Tuhan, yang saya lihat Kristus, doa, firman Tuhan. Kalau menang, ada Tuhan, ada firman, ada doa. Betul nggak? Perang itu bawa pedang, itu firman. Doa. Bukan hanya itu. Waktu Yosua dan tentaranya itu berperang, mereka itu mempercayai Tuhan di dalam peperangan itu. Oke? Ingat, di dalam peperangan kehidupan kita harus ada apanya? Iman. Betul nggak? Tanpa iman tidak ada, kita tidak bisa menyenangkan Tuhan tanpa iman. Jadi ketika Yosua berperang, dia percaya kepada Tuhan. Ketika Musa lelah, ya, dia juga dan tangannya diangkat ke atas, dia juga percaya terus sama Tuhan, memohon kepada Tuhan, trusting God. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, belajar firman, berdoa, semua iman kita ditaruh kepada pribadi Kristus. God will do the rest. Tuhan akan melakukan selebihnya. Ya, luar biasa Tuhan. Di sini Tuhan melihat dan mencari orang-orang yang apa? Yang mau berperang loh. Di sini kita melihat Tuhan mencari orang-orang yang berperang, yang mau percaya kepada Dia, yang mau berdoa, yang terus-menerus berdoa. Kalau kita melihat Yesus itu adalah pendoa syafaatnya kita. Betul nggak? Ini adalah satu peringatan buat kita. Bahwa Yesus sekarang ini duduk di sebelah kanan Allah dan doa terus-menerus buat kita. Kita punya firman Tuhan. Kita berjalan bersama firman Tuhan dengan iman kepada Dia. Kita berdoa, Yesus juga berdoa buat kita. Apakah kita persis
kita ini hidup di dalam dunia Amalek dan kita berperang. Dan bukan itu saja, kalau kamu baca Roma 8:26 sampai 27 dikatakan Roh Kudus juga yang hidup di dalam kita, membantu kita, memimpin kita di dalam doa. Oh, aku sambil lihat Tuhan. Yesus di sana berdoa. Roh Kudus di dalam hati kita membantu kita berdoa. Sehingga kita bisa mencapai kemenangan demi kemenangan. Jadi, jangan sampai ambil kemuliaan Tuhan. Ya, bukan Musa, Yosua, tetapi sebetulnya Allah yang bekerja di dalam kita. Jadi kemenangan bangsa Israel itu full adalah kemenangan daripada Tuhan. Makanya waktu mereka selesai menang itu, Musa mendirikan apa? Satu batu kesaksian. Ya, hati-hati bahwa kita itu tidak mengambil kemuliaan Tuhan sendiri. Saya kalau nggak ada kalian juga nggak bisa mengajar. Ya, guru kalau nggak ada murid juga nggak bisa mengajar. Murid kalau nggak ada guru juga nggak bisa belajar. Ada guru, nggak ada firman, juga belajarnya kosong, ya. Ada firman, tapi nggak ada hadirat Tuhan, nggak ada Roh Kudus. Siapa yang mengajar kita? Karena Roh Kudus adalah guru kita yang sempurna. Jadi pertumbuhan kita semua, kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Karena ingat, goal Bible study saya adalah supaya kita itu bertemu dengan Tuhan di Alkitab. Di firman Tuhan, kita encounter Tuhan. Biar Tuhan berbicara kepada pribadi kita masing-masing. Disitulah pertumbuhan kita. Ya. Jadi kita melihat di sini, Musa, kita melihat di ayat yang terakhir ya. Keluaran 17 ayat yang ke-14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Nah, kamu lihat salah satu atribut Tuhan yang ada di dalam sini adalah Tuhan itu panji-panjiku. Tuhan itu my banner. Spanduknya aku itu adalah Tuhan. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun, ya. Jadi di sini salah satu karakter Tuhan. Dia itu perang, ya, Jehovah Nisi, ya. Dia berperang buat kita. Di sini dengan catatan kita taruh iman kita kepada Dia. Ya, jadi saudaraku, hari ini kita belajar bukan hanya satu cerita, bukan hanya cerita tentang oh ya Israel berperang kepada Amalek. Yes, ini cerita, ini satu sejarah yang terjadi benar-benar. Tapi sejarah yang daripada Tuhan ini ada satu arti rohani buat kita yang dimana kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu Tuhan menjadi panji-panji kita. Apapun yang kau alami hari ini, aku tahu kau pasti mengalami peperangan. Kau pasti mengalami ujian setiap hari. Ingat apa yang membuat Joshua itu menang dan tentaranya. Ingat Tuhan beserta kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan, pegang firman-Nya. Perkatakan janji-janjinya. Ingat kebaikannya. Seperti Santi tadi bilang, ingat kebaikannya. Doa, ya, doa terus di dalam Tuhan. Maka Tuhan Allah kita akan memberikan kemenangan buat kita. Kemenangan belum tentu situasi kita yang berubah. Mungkin situasi kita tetap. Tapi kemenangan di dalam. Kemenangan di dalam pikiran. Kemenangan di dalam perspektif. Kemenangan di dalam perkataan. Kemenangan di dalam hati. Itu yang berkenan di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Amin.